Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jalan-jalan ke Cigondewah, lihat Naruto naik kuda. Perkenalkan, saya Hamzah, cowok hitam manis eksetis di tanah Sunda. Dewan juri yang arif dan bijaksana yang saya hormati dan Allah muliakan, serta kerabat da'iyah yang saya semangati, mudah-mudahan kita semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, dakwah Nabi adalah dakwah yang selalu mensyiarkan nilai-nilai ilahi. Tetapi demikian, perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW tentu jauh dari kata mulus. Banyak rintangan dan cobaan yang dilalui oleh Rasulullah selama berdakwah. Bahkan penolakan berupa hinaan, celaan dari kafir Quraisy. Nah, jika kita rinci bersama saudaraku, dalam sirah Nabawiyah dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW berdakwah selama 23 tahun lamanya. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Namun semua itu dilalui oleh Rasulullah dengan sabar dan tawakal. Karena Rasulullah tahu bahwa setiap hal kebaikan yang akan dilakukan pasti ada cobaannya. Sebagaimana dalam sabdanya, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, barang siapa yang Allah hendaki baginya kebaikan, maka Allah akan memberikan cobaan atau ujian bagi dirinya. Hadis riwayat Muslim. Namun yang menjadi pertanyaannya hadirin, bagaimana strategi dakwah efektif untuk menjangkau generasi milenial? Sebagai jawabannya, berdakwahlah dengan kelembutan dan cinta kasih sayang. Karena Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Hadirin, dakwah itu tidak harus di mimbar, tidak harus di sorban, tidak harus di peci, tidak harus di masjid, tidak harus di jubah, tidak harus di panggung yang indah. Yang jelas, dakwah adalah tindakan yang selalu menyeru manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, Rasulullah bersabda, innallaha la yangduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yangduru ila kulubikum wa amalikum. Sesungguhnya hadirin, Allah tidak melihat kepada bentuk rupa harta benda kalian, walakin yangduru ila kulubikum wa amalikum, tetapi Allah memperhatikan hati dan amal-amal kalian. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dakwah milenial adalah dakwah masa kini. Dakwah yang cinta toleransi, menjunjung tinggi banyak keanekaragaman di bumi ibu pertiwi. Dakwah yang muncul di media digitalisasi, dari mulai Instagram, WhatsApp, YouTube hingga masuk TV, memanfaatkan teknologi dengan kreativitas yang dimiliki dan dipandu dengan nilai-nilai Islami. Dakwah yang dilakukan oleh baginda Nabi adalah dakwah yang menenangkan hati, bukan yang membuat emosi. Dakwah yang saling menasehati, bukan yang saling menjatuhkan harga diri. Dakwah yang mengajak, bukan yang mengejek. Dakwah yang merangkul, bukan yang memukul. Dakwah yang lemah lembut, bukan yang saling sikut. Dakwah yang menjadi penengah, bukan yang membuat marah-marah. Karena dakwah Nabi adalah dakwah yang cinta kedamaian, bukan kegaduhan, apalagi permusuhan. Sebagaimana dalam Al-Quran, arahan Allah Subhanahu wa ta'ala surah An-Nahl ayat 125, Allah ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah sadaqallahul azim. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, serta bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Hadirin, Syekh Al-Imam Al-Alamah Ahmad bin Muhammad As-Sawi Al-Misri Al-Khilwati Al-Maliki mengatakan di dalam kitab tafsirnya, Tafsir As-Sawi jilid 2 halaman 412, mengatakan bahwa di dalam ayat tersebut terdapat kata ud'u yang merupakan kalimah amar, yang mana di dalam kalimah amar tersebut terdapat dhamir mustatir wujub yang jika ditakdirkan dhamir tersebut adalah anta.
Sebagaimana Imam Ibnu Hamdun mengatakan di dalam Alfiyahnya, wasatu marfu'in bi amrin hutima waduna ya mudhari'in wasmaihimah. Dan maf'ul di dalam kalimat tersebut para ulama menafsirkan dengan lafaz an-nasa. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu universal untuk seluruh alam, yang maknanya ajaklah wahai Muhammad kepada seluruh manusia ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, yakni agama Islam. Maka oleh sebab itu, jiraya pakai baju merah, gerang ore Cimaru lagi makan lumpia. Kalau kita ingin ceramahnya didengar oleh jamaah, mari kita dakwah dengan cinta, bukan dengan amarah. Hadirin rahimakumullah, mungkin dari awal sampai akhir kiranya dapat kita tarik kesimpulannya. Memang benar hadirin, dakwah juga bisa dengan ketegasan. Akan tetapi hukum asalnya adalah hikmah dan lemah lembut. Maka jangan sampai kita kalau dakwah lebih banyak keras dan tegasnya daripada kelembutannya. Terlebih di zaman sekarang banyak loh manusia yang berperan. Diberi nasihat Islami malah anggap sesuci, diajak bareng belajar malah anggap kurang ajar. Maka hendaknya para dai milenial diisi dengan kelembutan agar tercipta kedamaian dan ketentraman. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Pengen nikah sama ustazah karena ahlaknya tawadu. Sampai berjumpa lagi dengan saya Kang Hamzah, pemuda manis semanis madu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.